Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah. Setelah sekian lama liburan, kita akan mulai mata kuliah baru di semester yang baru, yakni tentang manajemen pemasaran. Jadi untuk sebelum-sebelumnya yang mengampu mata kuliah manajemen pemasaran itu bukan saya, tapi karena ada beberapa hal akhirnya saya ditunjuk untuk mengampu mata kuliah manajemen pemasaran. Harapannya adalah mata kuliah ini juga menunjang penelitian skripsi teman-teman yang sedang menempuh skripsi, karena banyak sekali orang yang meneliti tentang manajerial, pengelolaan pemasaran di BMT, lembaga zakat dan lain sebagainya, tapi belum memiliki basic keilmuan secara teori tentang manajemen pemasaran. Akibatnya skripsinya ya ada beberapa masalah. Makanya oleh sebab itu pada mata kuliah ini dan untuk semester ini saya diamanai untuk mengampu manajemen pemasaran. Ini perkenalan karena mungkin sebagian besar sekarang udah mengenal saya, karena juga saya bukan dosen baru lagi, udah berapa tahun sudah setahun ya di UMS. Saya skip sesi pertanyaannya, kebetulan sekarang diamanain untuk direktur Pondok Sobron. Jadi nanti kalau ada yang mau bimbingan skripsi atau konsultasi baru masih semester 5, saya tidak ada masalah. Jadi bimbingan skripsi saya itu ada yang formal, ada yang informal. Yang formal itu adalah yang dia sudah mengambil KRS skripsi semester 7 khususnya, dan yang informal itu adalah semester 5. Jadi dia bisa menyicil untuk skripsi. Kalian belum mengambil skripsi tapi sudah mulai menyicil, ada gambaran untuk skripsi. Sehingga apa? Sehingga ketika kalian udah mapan, 1 tahun itu bisa kalian gunakan untuk penelitian. Nanti di semester 7 kalian tinggal ujian. Jadi kalau kalian memulai skripsi semester 7 ya, bagi beberapa orang yang memiliki kemampuan mungkin bisa on time tepat waktu. Tapi kalau yang ada alasan berbagai macam hal butuh waktu 1 tahun, 1,5 tahun, maka lebih baik mulai skripsi itu dicicil sejak semester 5, udah mencari ide dan lain sebagainya. Saya skip. Nah, ini adalah salah satu mata kuliah penunjang. Di bagi semester 5 sudah bisa bimbingan informal, menyicil skripsi ke saya, dan beberapa dosen muda lain juga menerima. Nggak tahu, nanti bisa tanya ke dosen-dosen terkait. Karena kalau pribadi saya tidak ada masalah. Kalau yang offline silakan datang aja ke kantor Sobran di ruang direktur. Kemudian perkuliahan ini mohon dimanfaatkan untuk penunjang secara teori dan secara keilmuan untuk mungkin skripsi, untuk mau belajar menulis yang baik dan benar, mau bikin PKM, bikin jurnal, bikin ISL, KTI. Karena saya juga membimbing teman-teman bahkan yang di FEB malah. Karena tidak tahu yang di HES itu belum menelurkan penelitian ya. Di mana di FEB saya juga mengajar itu mata kuliah lembaga ekonomi dan keuangan syariah itu. Di ekonomi bangunan itu malah menelurkan sudah ada rencana, ada 3 jurnal itu, yang Sinta 2 ada 2, yang Sinta 3 ada 1. Bagi yang kalian mau benar-benar serius yang belajar menulis bisa nanti konsultasi. Dan kemudian bagi yang memulai bisnis ya, maka langkah yang paling aman adalah berbisnis sejak menjadi mahasiswa. Entah kalian mau investasi atau mau bermain saham dengan cara yang benar ya, sesuai syariah ya, bukan trading yang binomo, yang okta dan lain sebagainya. Itu kalau di situs luar negeri binomo itu nyebutnya nggak trading tapi langsung gambling, situs gambling gitu. Jadi situs perjudian. Karena promosinya di Indonesia maka dia menggunakan istilah trading karena jual beli kan, jadi seakan-akan jual beli padahal itu perjudian. Nah itu untuk ini adalah salah satu mata kuliah penunjang, dan nanti harapannya itu teori-teori dan skill untuk melakukan penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif disediakan di sini. Nanti kita akan di akhir nanti kita akan belajar membuat kuesioner yang baik dan benar agar tidak ngasal, kemudian bisa menggunakan bagi yang ambil mata kuliah statistik bisnis nanti bisa mempraktekkan untuk merunning datanya. Jadi kalian udah sambil nyicil. Jadi kalau selesai mata kuliah bisa hitung-hitung kalian udah siap untuk skripsi lah. Nah ini berkaitan dengan edaran yang baru-baru ini muncul. Jadi ada edaran direktorat bahwasanya akan diadakan perkuliahan 25%. Jadi sampai video ini dibuat dari prodi itu belum ada keputusan.
masih dirapatkan masing-masing karena berbagai macam ketidaksiapan mahasiswa. Kemudian data terakhir sih saya lihat itu 70% tuh mau untuk masuk tatap muka, tapi ada beberapa puluh persen itu dia tidak mau. Ada yang mau masuk tapi belum vaksin. Nah, itu juga ada jadi problem. Jadi nanti untuk apakah nanti akan tatap muka atau tidak, sementara saya belum bisa jawab. Tapi untuk sementara ini yang sebelum ada keputusan yang jelas, maka teknis perkuliahannya adalah sebagai berikut. Jadi berbeda dengan mata kuliah sebelumnya. Mata kuliah ini tidak ada presentasi, full materi dari saya, paling ada tugas kita praktek itu, karena memang untuk mata kuliah ini kalau diserahkan mahasiswa presentasi agak kurang maksimal. Mata kuliah ini tidak ada presentasi dan ada peluang untuk Zoom. Jadi nanti kuliahnya hendak cuma psikologi, ada pilihan bagi yang mau ikut Zoom silakan Zoom, bagi yang pengen ikut psikologi karena tidak kuat kuota menonton lewat psikologi tidak ada masalah. Tapi ada ketentuannya sebagai berikut. Sama seperti aturan di semester lalu, minimal ketidakhadiran pembelajaran itu adalah 10 kali. Namun kalau misalnya ada yang masuknya kurang dari 10, maka nilainya akan dipotong sebagaimana perhitungan Excel yang pernah saya sebutkan sebelumnya. Yang sudah sering ngambil mata kuliah saya mungkin tahu perhitungan Excelnya. Kemudian masih absen yang di bawah 10 itu masih bisa ikut UAS. Tidak perlu khawatir, bagi yang absennya di bawah 10 dengan berbagai macam hal bisa ikut UAS. Jadi kalian masih tetap bisa punya nilai. Kemudian kalau misalnya ada 3 pertemuan pertama dihitung masuk semua. Jadi 3 pertemuan awal itu kan adaptasi, ada yang masa transisi, ada yang revisi dan lain sebagainya. Maka pertemuan 1, 2, 3 itu dianggap bonus. Tapi kalian udah mulai praktek untuk absen, praktek untuk mengisi nama kalian di psikologi, itu untuk adaptasi. Nah, namun kalau dia masuknya cuma 3 kali saja, berarti kan pertemuan 1, berarti kan bonus. Ya, yang lainnya dia nggak pernah masuk ternyata, berarti kan dia sebenarnya ngambil KRS tapi nggak jadi kuliahnya. Nah, oleh sebab itu nilainya otomatis akan saya kosongi, tidak tak kasih E tapi saya kosongi, karena anggapannya asumsinya adalah dia tidak jadi mengambil perkuliahan. Daripada saya kasih E malah mempengaruhi nilai, maka saya akan kosongi nilainya. Jadi kalau yang masuk cuma 3 kali, kalau yang masuk 4 atau 5 kali, 6 kali ikut UTS, itu berarti dia memang pengen masuk kelas, cuman memang dia sering bolos, jadi terdapat nilai walaupun nilainya nggak bagus. Atau nanti yang mau request, Pak lebih daripada itu saya kosongin aja Pak, gitu, itu juga bisa. Kemudian selanjutnya adalah nanti ada penilaian form Excel. Saya rasa ini saya lewati karena kalian yang ngambil mata kuliah ini sudah pernah mengambil mata kuliah saya sebelumnya. Jadi format penugasannya dari absen berapa persen, tugas dan lain sebagainya, itu udah gampang lah penghitungannya. Dan nanti jenis perkuliahan itu materi dari dosen dan ada tugas-tugas. Jadi tidak ada presentasi dari mahasiswa. Mahasiswa cukup duduk manis mendengarkan, dan bagi yang ingin berinteraksi secara langsung bisa langsung ikut sesi Zoom. Jadi nanti ada perkuliahan 2 model, ada psikologi sama model Zoom. Nanti minggu depan kita akan perkuliahan menggunakan Zoom semua, karena untuk sesi synchronize kalau misalnya ada peraturan-peraturan yang belum jelas, ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan. Khusus minggu depan itu kita buka Zoom semua. Nah, lalu bagaimana Pak kalau hari-hari normal Pak, pertemuan ketiga, 4, 5, 6-nya itu bagaimana Pak? Selama belum ada edaran terbaru kebijakan prodi untuk tatap muka, maka peraturannya sebagai berikut. Jadi kita menawarkan perkuliahan itu ada 2, sesi Zoom atau psikologi, karena tidak semuanya punya paketan, saya maklum itu. Jadi bagi yang ingin perkuliahan lewat Zoom, nanti bisa ikut ke mata kuliah hari Selasanya jam 7 sesuai dengan jadwal kelas A. Jadi di mata kuliah manajemen pemasaran itu ada sesi Zoom jam 7, itu berdepatan dengan kelas A. Jadi kelas A itu ikut Zoom semua, seperti itu. Tapi kalau bagi yang kelas A tidak bisa ikut Zoom nggak masalah, yang penting absen di psikologi, nanti nonton video YouTube-nya, video yang saya share di video pembelajaran itu.
Yang penting kalian absen. Baik yang ikut sesi Zoom maupun ikut sesi psikologi, absennya sama sesuai jamnya. Seperti itu. Bagi kelas A yang tidak ingin mengikuti sesi Zoom tetap dibolehkan presensi sesuai jam perkuliahannya dan menonton video yang telah diupload setelah sesi Zoom selesai. Dengan catatan presensinya itu sesuai dengan jam pelajarannya. Bagi yang merasa pusing dan keberatan bisa pindah kelas. Kalau misalnya, Pak saya kok pusing Pak, teman saya ada yang ikut Zoom, kok saya tidak ikut Zoom, sungkan. Ini ya kalau begitu ya saya nggak pengen ikut Zoom, saya pindah kelas saja Pak, kelas B. Ya wis monggo silakan pindah kelas untuk kelas B, C atau D gitu. Tapi kalau pengen tetap, saya pengen tetap di kelas A Pak, tapi saya nggak bisa ikut sesi Zoom, saya ikut psikologi nggak apa-apa. Ya silakan, tapi absennya tetap jam 7. Lebih dari jam 7.30 tidak boleh karena nanti maksimalnya 30 menit. Mohon ini benar-benar dipahami, dicermati. Teman-teman yang belum pernah ambil mata kuliah kalian kalau dikasih pengertian bahwasanya skema perkuliahan saya itu seperti ini. Kemudian ini sebagaimana yang saya jelaskan, mahasiswa diberikan pilihan ingin ikut sesi Zoom atau hanya menonton link video pembelajaran yang di YouTube. Kemudian peserta Zoom tetap melakukan presensi psikologi, jadi absennya itu tetap di psikologi. Jadi nanti kalian buka psikologinya, presensi, setelah itu masuk ke link Zoom-nya. Keterlambatannya sama 30 menit absennya. Bapak berarti kalau ada yang dia absen di psikologi gak ikut di Zoom enggak apa-apa? Saya enggak apa-apa, diperbolehkan. Tapi kan dia bisa nonton di sesi siaran ulangnya, sesi Zoom-nya atau sesi non streaming. Kalau kalian mau streaming bisa komunikasi langsung, bisa ikut sesi Zoom. Jadi kan pembelajaran biar lebih mantap. Karena kalau diwajibkan Zoom semua juga ada yang keberatan. Kalau full psikologi juga banyak yang ngeluh katanya kuliahnya tidak maksimal dan lain sebagainya. Maka ini adalah alternatif yang win-win solution, yang mau silakan ini. Dan kelas lain pun juga bisa, kelas B, C, D itu untuk ikut sesi Zoom. Jadi kalau misalnya kelas B, C, D itu ikut sesi Zoom, Zoom-nya tetap sama. Zoom-nya itu sesinya itu hari Selasa jam 7 di kelas A. Jadi gabung ke kelas A kalian yang sesi Zoom-nya. Jadi kelas B, C, D itu kalau yang mau ikut sesi Zoom bisa gabung ke kelas A. Kalau bertabrakan atau gak ingin sesi Zoom ya udah tetap di kelas kalian masing-masing. Tidak perlu ada revisi. Mbak saya pengen ikut sesi Zoom Pak, tapi saya kelas C Pak, gimana? Ya udah silakan ikut aja. Tidak perlu revisi. Kalau mau revisi monggo. Kalau nggak revisi juga nggak apa-apa. Yang penting kalian ngumpulin tugas sesuai dengan yang ada di sistem, karena yang tidak sesuai dengan kelas sistem nggak dinilai. Nah kemudian jika memilih hanya sesi psikologi maka presensi sesuai jam perkuliahan sesuai kelas. Jadi misalnya saya kelas C itu jam, katakanlah contoh jam 10.20, ya udah kalian mulai absennya jam 10.20. Tapi kalau yang memilih sesi Zoom itu dia bisa absen dua, milih. Bisa milih ketika sesi Zoom berlangsung atau presensi Zoom perkuliahan yang sebenarnya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi misalnya ketika di kelas C yang jam 10.20, kalian bebas mau absen di jam 7-nya yang jam pertama sesuai dengan Zoom ini, atau yang di jam 10.20 itu monggo bagi yang ke Zoom. Nah, baik sesi Zoom maupun sesi psikologi diberlakukan maksimal absen ada 30 menit setelah jam perkuliahan dimulai. Jadi keterlambatannya itu ditolerir 30 menit. Tidak boleh absen sebelumnya. Jadi absen itu sesuai dengan jamnya masing-masing. Nanti ketua kelas yang merekapnya. Kemudian ini keterlambatnya 30 menit. Nah, ini ada teknik contoh perkuliahan. Tak kasih contohnya. Ini ada misalnya contoh perkuliahannya. Ini contoh misalnya, oh ini ada presensi, ada forum diskusi, video materi pembelajaran. Nah ini nanti kalau ada sesi link Zoom, nanti kalian bisa klik link Zoom ini. Jadi untuk minggu depan itu ada sesi Zoom, tapi khusus untuk khusus per kelas masing-masing. Jadi nggak digabung kelas masing-masing. Jadi kelas A ya jam kelas A untuk minggu depan pertemuan kedua. Kalau B ya kelas B. Tapi untuk pertemuan 3, 4, 5, 6 sesi Zoom hanya dibuka di kelas A atau jam pertama itu. Jadi tinggal kalian masuk ke presensi, kemudian kalian tulis nama dan NIM kalian, bla bla bla, kalian bisa baca itu nama dan NIM kalian. Nah kemudian
kalau ada pertanyaan, ada yang ingin diskusikan, silakan masuk di sini. Beberapa sudah bikin grup WhatsApp, yang belum bikin tuh manajemen kelas D atau statistik bisnis kelas D, saya lupa. Pokoknya cuma kelas D yang belum bikin grup WhatsApp-nya. Nah, itu bisa di ini untuk menentukan ketua kelas. Jadi minggu depan sudah ada ketua kelasnya. Ini ada materi PPT-nya. Ini ada video pembelajaran. Jadi video pembelajaran itu diupload biasanya setelah sesi Zoom. Jadi setelah sesi Zoom baru kalian bisa untuk yang nggak ikut sesi Zoom, yang untuk kelas A loh ya, karena kelas A kan ada bisa milih, bisa nontonnya konsekuensinya setelah sesi Zoom itu berakhir. Itu teknisnya. Kemudian nanti seperti biasa disarankan menggunakan alarm supaya ingat untuk perkuliahan. Kemudian ketika kuliah sinyal diharapkan stabil bagi yang ikut Zoom, siap tenaga dan niat untuk mencari sinyal. Kalau yang sesi psikologi cuma kalian luangkan waktu kalian 10 menit aja untuk absen, klik nama sama NIM kalian, ya cerdas dikit lah kalau jadi manusia. Gimana caranya ini kalian bisa absen gitu. Karena kalau ada keterlambatan yang nggak masuk akal nanti tidak dianulir gitu. Karena nanti kalau semua orang bisa alasan, orang yang sering telat, yang sering jarang bangun, malas-malasan, akhirnya bisa alasan terus. Nah itu saya nggak pengen seperti itu. Nah kalau bagi yang melewatkan kelasnya, misalnya saya kelas B jam 8, oh saya kelewatan ingin kelas D, nggak boleh. Absennya itu harus sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dalam kondisi tertentu boleh izin atau mau pindah, tapi harus di sebelum perkuliahan. Izin itu nggak boleh setelah perkuliahan. Jadi setelah perkuliahan lewat baru ngomong nggak boleh. Kalau mau izin itu sebelum perkuliahan itu dimulai. Karena itu jadi izin. Kalau setelah perkuliahan itu namanya pemberitahuan. Itu biasanya alasan atau itulah terlanjur, sudah nggak apa-apa, jalan-jalan aja dulu. Tapi kalau izin berarti kalian punya rencana itu. Tapi untuk hal-hal khusus misalnya ada orang tua meninggal dan lain sebagainya, itu saja dapat izin. Karena yang penting itu adalah pembuktian di dalam data bukti. Selama ada pembuktiannya dan memang itu benar, maka kita bisa akui bersama. Nah, untuk materi perkuliahannya, RPS dan lain sebagainya akan dijelaskan besok di sesi Zoom. Itu nanti ada saya kasih RPS-nya, mata kuliahnya, materinya apa saja, karena nanti ini menunjang kalian untuk melakukan skripsi atau mau yang mengambil jurusan bisnis, ada yang sudah tertarik untuk melanjutkan ke Taiwan, ada teman kalian itu bisa, syaratnya nanti cuma gampang lah itu. Kalau sama saya nanti insya Allah bisa dibantu. Bagi yang kalian tertarik untuk MBA atau bisnis, manajemen bisnis, di sana juga ada hukum lembaga, jurusannya itu Financial and Economic Law, itu apa ya? Hukum ekonomi dan keuangan itu ada. Banyak mahasiswa UMI yang studi di sana. Kalau mau di sana itu ada 2 kelas internasional itu kalau bagi yang berminat di Taiwan. Nah, itu saja mungkin dari saya. Semoga ini penjelasan ini bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada pembaharuan informasi dari prodi terkait perkuliahan, maka akan kita sesuaikan aturannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.